Ya, kita sekarang berada di hadapan makam Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah cucu ketiga baginda Nabi Muhammad SAW selain daripada Al Hasan dan juga Al Husain. Ini dijuluki sebagai Ummu Hashim atau Aqilah Bani Hashim. Di antara Ahlul Bait yang pertama kali datang ke Mesir dari keturunan Fatimah Az-Zahra adalah As-Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita mulia yang ditempah oleh zaman, matang dalam iman dan ilmu, serta dikenal karena keberaniannya pada peristiwa Karbala. Setelah berakhirnya masa Khilafah Rasyidin, banyak dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami tekanan politik di masa Bani Umayyah. Sebagian dari mereka pun akhirnya memilih berhijrah ke Irak, Yaman, hingga Mesir. Dan Mesir bukanlah negeri asing bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Fastausu bi ahliha khaira, fa inna lahum dhimmatan wa rahimah." Maka perlakukanlah penduduk Mesir dengan baik, karena mereka memiliki perlindungan dan hubungan kekerabatan dengan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cijakdil dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Lukman Hakim di vlog Mesir. Baik sahabat semua, insya Allah pada siang hari yang cerah ini kita akan berziarah lagi ke makam Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yaitu tokoh wanita ya, cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang ketiga ya, selain daripada Al Hasan dan Al Husain. Beliau bernama Sayyidah Zainab. Nah, Sayyidah Zainab ini lahir pada tahun 6 Hijriah di kota Madinah, di tahun yang sama dengan wafatnya putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab juga. Nah, Sayyidah Zainab ini adalah anak kandung dari pasangan dua tokoh yang mulia teman-teman, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat dikatakan kenapa dinamakan Zainab itu sebagai bentuk pelipur lara, karena Rasulullah SAW di tahun yang sama itu, di tahun kelahiran Sayyidah Zainab, meninggal juga putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Dan beliau dijuluki sebagai Zainab Al-Kubro atau Zainab yang paling besar, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya 3 anak juga perempuan yang bernama Zainab. Makanya ada Zainab Kubro yang paling besar, kemudian Zainab Wusto, dan Zainab As-Sugro yang paling kecil. Sejak masa kecil, Sayyidah Zainab ini sudah berada di bawah naungan tarbiyah nabawiyah atau pendidikan Nabi Muhammad SAW, sampai ketika tahun 11 Hijriah, ketika beliau berusia 5 atau 6 tahun, Rasulullah SAW meninggal dunia ya, tahun 11 Hijriah. Dan selang 6 bulan setelah itu meninggallah ibu beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dan beliau diasuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai nanti di tahun 40 Hijriah, di mana Ali bin Abi Thalib syahid atau dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Setelah meninggal ibunya, kemudian meninggal Sayyidina Ali yaitu ayahnya, Sayyidah Zainab benar-benar menggantikan peran ibunya dalam keluarganya, yang mana beliau selalu menemani saudara-saudara kandungnya, yaitu Sayyidina Al Hasan dan juga Al Husain. Kemudian nanti di tahun 50 Hijriah, saudara kandungnya yang bernama Al Hasan meninggal dunia juga ya, setelah memberikan wilayah khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan selama kurang lebih 10 tahun. Dan setelah itu ya, beliau menemani saudara kandungnya juga yang bernama Al Husain, hingga nanti terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan untuk umat Islam, yaitu peristiwa Karbala ya, yang terjadi pada tahun 61 Hijriah. Pada tahun 60 Hijriah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, kekuasaan yang seharusnya dikembalikan kepada kaum muslimin sesuai perjanjian dengan Khalifah Hasan justru diwariskan kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Kakak Sayyidah Zainab, Husain bin Ali, bangkit menolak kekuasaan yang diwariskan tersebut. Sayyidah Zainab pun turut mendampinginya menuju Kufah, memenuhi undangan penduduk yang berjanji akan membaiat Husain sebagai khalifah. Namun, sebagaimana telah dikhawatirkan para sahabat, penduduk Kufah berkhianat. Tragedi Karbala pun pecah. Pasukan kecil Husain bin Ali yang hanya berjumlah sekitar 80 orang berhadapan dengan pasukan besar gubernur Kufah yang disokong Yazid bin Muawiyah. Dua putra Zainab gugur,
dan kakaknya Husain syahid dengan kepala terpenggal pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah di tanah Karbala. Meski diliputi duka yang dalam, Sayyidah Zainab tetap tegar. Di istana gubernur Kufah, ia berdiri lantang menegur penguasa zalim Ubaidillah bin Ziyad dengan keberanian yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Dan tahun 61 Hijriah ya menjadi momen bersejarah bagi umat Islam dan juga momen di mana para sejarawan membuktikan, mengungkapkan bahwasanya Sayyidah Zainab ini dijuluki sebagai Aqilah Bani Hashim. Kemudian Ummu Hashim, ibunya Bani Hashim. Karena ketika Sayyidina Husain syahid, beliau menggantikan posisi keluarga Bani Hashim dan beliau menjaga ya keluarga Bani Hashim yang tersisa ini di bawah naungan Sayyidah Zainab. Setelah dari Kufah ya beliau diberangkatkan lagi menuju ke Damaskus, ke Suriah untuk menghadap Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ketika sampai di sana, Yazid bin Muawiyah melihat bagaimana sosok Sayyidah Zainab ini yang sangat tegar, kemudian sangat bertanggung jawab kepada sisa anggota keluarganya, dan dikembalikanlah Sayyidah Zainab ke kota kelahirannya, itu kota Madinah. Nah, di mana beliau wafat? Ya, apakah di Madinah atau di Kairo yang makamnya akan kita kunjungi hari ini? Dan untuk mengetahui jawabannya, teman-teman ikuti perjalanan kita sampai selesai. Ketika memasuki distrik Sayyidah Zainab, hal pertama yang terasa adalah hiruk-pikuk Kairo yang nyaris tak pernah berhenti. Suara klakson, pedagang kaki lima, dan langkah para peziarah berpadu menjadi irama khas kehidupan kota ini. Di bawah kubah keemasan tersebut, masyarakat Mesir meyakini bersemayamnya cucu Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Usai tragedi Karbala, beliau meninggalkan Madinah dan tiba di Mesir pada masa pemerintahan Maslama bin Makhlad al-Ansari, gubernur Mesir saat itu. Penduduk Mesir menyambutnya dengan penuh cinta. Disinilah beliau menutup perjalanannya, beribadah, mengajar, dan menebar kebaikan hingga wafat pada 15 Rajab tahun 62 Hijriah. Sahabat Jejak Nil yang dirahmati Allah SWT, kita sudah tiba di distrik Sayyidah Zainab. Di depan makam beliau, teman-teman semua, ada dua makam di sini. Yang pertama itu adalah makam As-Sayyid Muhammad Al-Aitris. Beliau saudara daripada Ibrahim Ad-Dasuki, dan beliau termasuk Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang dulu menjadi khadim atau yang mengurus makam Sayyidah Zainab. Dan di sampingnya itu ada makam As-Sayyid Abdurrahman Al-Aidrus Al-Hadrami. Beliau Ahlul Bait, ulama asal Yaman, Hadramaut, dan beliau dimakamkan di sini juga. Ya, karena beliau itu termasuk keturunan ke-31 dari generasi Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sekarang mau masuk ke dalam makamnya, teman-teman. Ayo ikuti saya sampai selesai. Ya, Masya Allah, ya, masjid beliau ramai sekali dikunjungi oleh para peziarah dari mancanegara. Gak cuma orang Mesir saja, teman-teman, tapi orang-orang yang berasal dari Middle East. Dan ini gak pernah sepi setiap hari. Dan masjidnya buka dari pagi sampai ya tengah malam seperti itu. Kita akan masuk ke dalam makamnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak sekali kaligrafi Arab yang dihias di makam beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha. Yudhib murjiza al-kathirakum tathira. Innama yuridullahu yudhiba ankum murjiza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, kita sekarang berada di hadapan makam Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah cucu ketiga baginda Nabi Muhammad SAW selain daripada Al-Hasan dan juga Al-Husain. Ini dijuluki sebagai Ummu Hashim atau Aqilah Bani Hashim, Al-Butulah, pahlawan Karbala. Teman-teman bisa lihat bagaimana orang-orang Mesir sangat antusias membacakan nasyid, syair-syair yang berisi pujian kepada Sayyidah Zainab. Lihat
Dari selatan Mesir sampai utara Mesir, mereka berkumpul di sini membacakan syair, membacakan doa kepada Sayyidah Zainab. يا رب انت اللي عالم الله اكبر مكة مدينة يا رب انت اللي عالم فيها سيد الله عليه صلى الله عليه وسلم دلوقتي أنا معايا مصري. حضرتك منين؟ ناسيوط ما شاء الله من صعيد مصر. هذا تأتي هنا بعيد جدا والله. ما شاء الله. أنت جاي هنا عشان زيارة بس ولا؟ زيارة مولانا. ما شاء الله. Bayangin beliau dari Said ya datang ke sini jauh-jauh untuk berziarah kepada makam Sayyidah Zainab, luar biasa. Masya Allah. Kami tersyaratna bikum. Jadi masjid beliau ini luar biasa megah dan indah ya. Dan meskipun dalam catatan sejarah belum ada riwayat yang pasti mengatakan kapan masjid ini dibangun, tapi yang jelas masjid ini beberapa kali mengalami tarmim atau renovasi dari sejak zaman Muhammad Ali Pasha abad ke-17 sampai masa Abdurrahman Katkhuda, dan terakhir direnovasi oleh Kementerian Purbakala Mesir beserta Kementerian Wakaf Mesir hingga menjadi megah sekarang ya. Ornamennya luar biasa, arsitektur dinasti Mamluk yang sangat terkenal dalam sejarah Islam sebagai dinasti yang suka merenovasi masjid dalam khas arsiteknya. Nah, beliau Sayyidah Zainab wafat pada tahun 62 Hijriah, 1 tahun pasca tragedi Karbala. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan di awal, ya ketika tragedi Karbala beliau sempat dihadapkan kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Setelah itu beliau dikembalikan ke kota Madinah. Dan dalam buku Mazarat Ahlul Bait wa Tarikhuha, tempat-tempat ziarah Ahlul Bait dan sejarahnya, karya Sayyid Muhammad Hussein Al-Jalali, beliau mengatakan bahwasanya makam Sayyidah Zainab yang berada di sini itu adalah makam asli, bukan masyad atau makam memorial. Dan beliau mengutip riwayat dari seorang nasabah atau ahli nasab yang bernama Said Yahya bin Hasan Al-Ubaidili, di mana beliau membuat sebuah risalah yang berjudul Akhbar Zainabat, yang mana beliau mengatakan bahwasanya makam Sayyidah Zainab itu memang berada di Kairo, di tempat ini sekarang. Setelah beliau dikembalikan ke kota Madinah, tempat kelahirannya, di sana ya Sayyidah Zainab itu masih meratapi atau masih merenungi kematian Ahlul Baitnya, keluarganya ya. Di antaranya ada Sayyidina Husain, kemudian ada Muslim bin Aqil dan bahkan anaknya juga, sehingga itu menimbulkan kekhawatiran di tubuh Bani Umayyah ya, takut kalau seandainya Sayyidah Zainab itu masih merenungi Ahlul Bait, itu akan menimbulkan gerakan separatis atau gerakan oposisi ya. Itu menurut pandangan Bani Umayyah, padahal tidak demikian ya. Dan akhirnya Bani Umayyah ini memerintahkan kepada Sayyidah Zainab untuk memilih meninggalkan Madinah, dan dipilihlah negeri Mesir ini. Karena menurut Sayyidah Zainab, Mesir ya dari dulu itu sangat mencintai Ahlul Bait, dan bahkan sampai saat ini yang tadi teman-teman saksikan bagaimana penduduk Mesir itu sangat mencintai Ahlul Bait. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sini dari selatan Mesir bahkan untuk berziarah ke makam beliau. Kita mengenal dalam dunia Islam atau literatur Islam ada yang namanya mashhad atau makam memorial, ada yang namanya makom atau makam, yang mana makom ini kalimat maknawi ya sebetulnya. Faida aqamna maqaman fi Sayyidah Zainab masalan ya, kalau kita mendirikan sebuah makom Sayyidah Zainab misalkan, itu bukan berarti jasadnya atau zatnya ada di dalam, tapi itu adalah kalimat maknawi ya, kalimat spiritualitas yang bertujuan ya untuk iltimas al-barokah. Ini menurut syekh kita ya, menurut masyayikh kita, mengambil qudwah hasanah atau contoh teladan yang baik dari sosok Ahlul Bait yang harus kita jaga keluarganya, kita teladani, dan itu adalah akidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu teman-teman.